Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita berangkat dari satu buah hukum Aid itu sendiri. Di dalam kitab ini dibahas bahwasannya hukum sholat Aid terdapat 3 pendapat ulama. Yang pertama yaitu ulama Hanabalah. Beliau berpendapat sholatul Aid fardun kifayatun idza qama biha saqatat anil baqin. Menurutnya bahwasannya sholat Id hukumnya adalah fardu kifayah, yang apabila sebagian masyarakat telah melakukannya, maka sebagian masyarakat tidak wajib ataupun gugur di dalam melakukan sholat Id. Hujah yang menguatkan pendapat beliau yaitu qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar, maka sholatlah kamu kepada Tuhanmu. Sholat di dalam ayat Al-Quran tadi itu dikaitkan ataupun terkait dengan sholat Aid, seperti bagaimana yang banyak diterangkan oleh para ulama terkait dengan ayat tersebut. Yang kedua, dalil yang dijadikan hujah oleh beliau yaitu wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'u ba'dahu yudawimuna 'alaiha. Ini terkait dengan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan para khulafa dan sahabat-sahabat selalu meneruskan dan melanjutkan secara kontinu di dalam melaksanakan sholat Aid. Kemudian li'annaha min a'lamiddin al-zahirah, karena sholat Id merupakan syiar, merupakan juga dakwah secara umum dan terbuka kepada masyarakat tentang bagaimana itu agama Islam. Maka barang siapa yang tidak melakukan sholat Id, maka dia telah merendahkan agama itu sendiri. Oleh karenanya Imam Hanabalah mengatakan bahwasanya sholat Id adalah hukumnya fardu kifayah. Yang kedua yaitu pendapatnya ulama Hanafiyah. Beliau mengatakan tajibus sholatul Aid ala man tajibu alaihil jum'ah bisyaraitiha siwal khutbah. Wajibnya sholat Aid itu sebagaimana diwajibkannya sholat Jumat dengan beberapa syarat dan ketentuan yang dimana satu buah kewajiban, satu buah kebolehan juga yang menyebabkan disahkannya sholat Jumat itu pun akan menjadi satu buah kewajiban ataupun kebolehan sahnya sholat Aid. Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban di dalam sholat Jumat dan itu pun akan menjadi kewajiban di dalam sholat Id menurut ulama Hanafiyah. Di sana harus ada imam, karena pada saat dulu yang menjadi imam sholat Id ataupun sholat Jumat adalah seorang pemimpin untuk menghindari yang namanya perpecahan di antara orang-orang yang awam ataupun di antara rakyatnya. Yang kedua, al-misr. Al-misr itu artinya adalah kota, di mana sholat Jumat ataupun sholat Id itu selalu dilakukan di kota, tidak dilakukan di desa, sehingga orang-orang desa datang ke kota, orang-orang kampung datang ke kota untuk melaksanakan sholat Id. Kemudian al-jamaah, sholat Aid tidak akan sah kecuali dilakukan dengan berjamaah. Begitu juga dengan sholat Jumat. Kemudian yang menjadi kewajiban sholat Id ataupun sholat Jumat yaitu al-waktu. Terdapat waktu khusus di dalam melaksanakan sholat Jumat. Begitu juga dengan sholat Id. Di sana juga ada syarat-syarat yang lain, yaitu dia laki-laki, kemudian berakal, kemudian juga balik, kemudian juga orang yang merdeka, orang yang sehat badannya. Oleh karenanya menurut ulama Hanafiyah, perempuan, hamba sahaya, ya, anak kecil, orang yang sakit, ya, itu tidak wajib hukumnya untuk melakukan sholat Jumat. Begitupun juga tidak wajib untuk melaksanakan sholat Aid. Selanjutnya pendapat yang ketiga yaitu pendapatnya ulama Al-Malikiyah wasyafi'iyah, dan ini merupakan pendapat yang masyhur karena kita kebanyakan di Indonesia
berpaham, mengambil madhabnya, madhab Imam Asy-Syafi'i. Menurut ulama Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, hukum dari sholat id adalah as-sunnah muakkadah, ya, hiya sunnatun muakkadatun. Jadi hukum sholat id menurut Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Dalil ataupun hujah yang digunakan oleh Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah di dalam menguatkan pendapatnya yaitu wa daliluhum ala sunniyatiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi as-sail anis shalah. Ada seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan shalah. Kemudian Rasulullah menjawab, khamsu salawatin katabahunna Allah taala ala ibadihi. Terdapat 5 waktu sholat yang telah Allah wajibkan bagi hamba-hambanya. Qala lahu hal ala ghairuha. Kemudian orang Badui itu bertanya kembali, apakah ada sholat yang lain? Dalam artian ada sholat wajib yang lain bagiku? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, la illa anta tawwa. Tidak ada kecuali selain yang 5 itu adalah hanyalah sholat-sholat yang sunnah. Wa kaunuha muakkadatun limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Dan kenapa juga Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menjadikan sholat id merupakan hukumnya adalah sunnah muakkadah? Karena kontinuitas ataupun berkelanjutannya dengan apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat di dalam melakukan sholat id. Begitu indah pendapat dari para sahabat, mulai dari Imam Hanabalah, Imam Hanafi, kemudian juga Asy-Syafi'i, ya, mereka semua mengatakan dengan satu dalil yang sama tetapi berbeda pendapat, yaitu kontinuitasnya ataupun mendawamkannya Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat dalam melakukan sholat id, tetapi berdampak pada hukum yang berbeda. Ya. Pelajaran yang penting yang harus kita ambil dari sini adalah para ulama tersebut kemudian walaupun berbeda pendapat, mereka tidak saling menyalahkan, mereka tidak saling menghujat, mereka tidak saling menyesatkan. Indahnya ketawaduan para ulama yang harus kita ambil, yang harus kita juga suri tauladani pada saat ini. Jikalau kita menemukan satu buah perbedaan, maka itu merupakan hal yang wajar, dan bahkan kita harus menghargai satu buah perbedaan tersebut. Jangan sampai kita terbawa oleh fanatisme ataupun satu buah fanatik terhadap satu buah paham sehingga kita menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, ya, dan itu akan berdampak kepada satu buah perpecahan, padahal agama mengajar kita untuk satu buah persatuan. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara dan saudari semuanya. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menyatukan kita dalam satu buah kedamaian, dalam sebuah ukhuwah Islamiyah yang diikat dengan tali rahmah, kasih sayang, cinta kasih, ya, sehingga muncullah satu buah nasihat yang dipenuhi dengan satu buah kebajikan-kebajikan yang bisa membawa dampak kepada satu buah ikatan yang kuat, dan akhirnya kita akan menjadi satu buah umat yang dicintai oleh Allah, yang dicintai juga oleh Rasulnya, yaitu umat yang bersatu di dalam satu buah kebaikan. Astaghfirukum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an